Kembali lagi saya di sini Jumirto akan memaparkan eh, bagaimana cara untuk membuat RKA OPD. Akun yang kita butuhkan adalah akun pejabat eselon 2 atau pimpinan OPD. Itu untuk meng-create akun dan men-set operator. Kemudian akun eselon 3 digunakan untuk membuat sub kegiatan, menghapus atau mengubah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, dan pejabat eselon 4 untuk menginput rincian belanja. Jadi kita harus menyiapkan 3 akun. Untuk mengetahui akun eselon 3 dan 4, kita masuk terlebih dahulu di akun pejabat eselon 2. Username-nya terdiri dari NIP, passwordnya standar atau bisa juga diganti. Akun passwordnya dapat diminta di yang mengelola akun tersebut. Kemudian aplikasi yang kita masukkan di sini adalah nama kabupaten, kemudian .scpd.kemendagri.go.id. Jadi nama akunnya ini. Oke. Kemudian kita ulangi sekali lagi. Kita login ke alamat akun ini. Kita mulai dari scpd.kemendagri.go.id. Kemudian ada 3 pilihan, yaitu kiri, tengah, kanan. Untuk kiri adalah perencanaan, untuk tengah adalah keuangan atau penganggaran, yang kanan adalah monitoring dan evaluasi, dan lain-lain. Karena kita menginput RKA, kita akan masuk ke dalam tahapan penganggaran. Kita pilih yang tengah. Kemudian kita akan diarahkan kepada pulau atau pulau Indonesia. Kita ke Pulau Papua. Kita bisa klik. Kemudian kita cari kabupaten yang akan kita tuju. Di sini adalah Kabupaten Kepulauan Yapen. Kemudian kita memasukkan NIP pimpinan OPD dan password. Jika dia kembali lagi, kita mencoba karena trouble-nya selalu berulang. Di tengah, kita ulang lagi sampai posisi berhasil login warna hijau. Nah, karena kita akan menginput RKA 2022, maka kita pilih tahun 2022. Dashboard kita seperti begini. Di sini dashboardnya, di sini ada petunjuk jadwalnya. Kita diberikan jadwal tinggal 3 hari di posisi pertanggal 31 Desember pagi. Di sini ada jadwalnya berlangsung sampai tanggal 4 Januari pukul 00. Jadi batas waktu kita sampai yang ditentukan tanggal 4. Jadi harus diperhatikan jadwalnya, jangan sampai terlewat. Kemudian di sini akan ada nama OPD. Kemudian di sini akan ada nama pimpinan OPD dan nama kabupaten. Nah, pastikan posisi di sini adalah penganggaran 2022. Nah, yang pertama yang kita harus isi adalah kita harus mengetahui akun pejabat eselon 3 dan 4. Nah, caranya gimana? Kita bisa ke 3 garis putih, pengaturan, kemudian kita ke user, ke SKPD. Nah, disinilah terdapat akun-akun pejabat eselon 3 dan 4. Kita bisa meng-create juga apabila tidak ada atau ada mengalami perubahan. Kita bisa mengubah di tampilan dashboardnya ini, di usernya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita melihat di dalam sub kegiatan belanja. Ini masih posisi di akun pejabat pimpinan OPD. Kita ke nama OPD-nya. Nah,
Nama PD-nya kita lihat sini. Nah, batasan pagu yang diberikan oleh TAPD dalam hal ini TAPD perencanaan yaitu 4,2, sehingga kita tidak akan bisa rincian ini nanti di rincian. Nah, rinciannya ini nanti dia tidak akan bisa melebihi dari batasan pagu. Nah, kenapa pagu validasinya ini? Nah, validasi ini adalah penginputan di saat pembuatan kebutuhan kita di sebelumnya, atau di terakhir yang kita validasi. Nah, nanti kita setelah rincian, nanti pejabat eselon 2 memvalidasi sehingga rincian dan validasi nilainya harus sama dan harus pastikan tidak melebihi pagu yang diberikan. Pagu yang diberikan adalah di sini 4,218 sekian. Nah, tidak harus mesti dia mengklopkannya sama. Kemudian kita memilih salah satu sub kegiatan yang ada tertera di sini, yang sudah apabila kita punya kertas kerja atau plafon anggaran kita bisa melihat di sini. Yang saya akan buat di sini adalah kita pilih salah satu sub kegiatan untuk ini kita coba pilih rapat koordinasi. Nah, kita pilih, kita ke kanan, kemudian kita pilih di kanan. Jadi semua sub kegiatan ini kita set operatornya dulu. Kita set operator di 3 garis biru ini. Kemudian kita set operator. Nah, set operator ini berguna untuk kita melimpahkan kewenangan kepada pejabat eselon 4 dalam mengisi rincian RK. Bisa kita bagi tugas sampai habis atau kita memilih salah satu untuk menginput RKA. Kita pilih salah satu, kita tinggal klik saja tanda plus di sini. Nah, di sini ada dua, artinya dua orang ini, dua akun ini yang akan bertanggung jawab mengisi, dia akan mempunyai otorisasi untuk mengisi rincian belanja yang akan diisi di sub kegiatan rapat koordinasi. Nah, oke, setelah itu kita pastikan untuk tidak membingungkan, kita copy NIP pejabat eselon 4-nya. Kita bisa di sini. Nah, kita copy, kita beri catatan untuk kita login. Oke, kita close. Nah, kemudian kita bisa tidak perlu logout di sini, asalkan kita mempunyai, kita pakai trik atau trik-trik tertentu saja. Karena di dalam SCPD ini dia tidak bisa dalam satu akun membuka lebih dari dalam satu browser membuka lebih dari satu akun, sehingga kita harus memakai akun browser, kita harus buka di akun browser lain. Nah, kebetulan saya ada satu lagi. Nah, di sini akun dari Google Chrome, satu saya pakai akun yang lain, kemudian saya membuka lagi yang lain, sehingga dia bisa membuka 3 jendela window yang berbeda atau 3 jendela browser yang berbeda. Nah, jadi SCPD itu dia harus mempunyai lebih dari satu browser, agar entah itu satu Chrome, Firefox, atau Safari dan lain-lain. Dia berbeda akun browser untuk dapat membuka akun SCPD yang berbeda-beda. Nah, saya buka yang satu lagi di sini untuk kita langsung ke akun pejabat eselon 4. Nah, nanti akun pejabat eselon 3 apabila kita di dalam sub kegiatan itu ada kesalahan sehingga kita membuka di akun eselon 3. Jadi yang tadi set operator ini kita masukkan NIP, kemudian kita copy kita bisa mengisi passwordnya yang telah diberikan, kemudian kita login. Nah, kalau di kiri kita ulang lagi. Di tengah. Apabila pemaparan ini terlalu cepat, dapat mengulangnya kembali.
replay kembali videonya untuk dapat disimak kembali. Kemudian kita bisa memasukkan password yang telah ditentukan. Oke, tidak ditemukan. Kita ulang lagi. Oke. Kita masih saja. Sudah fokus ke kualitas yang stabil sehingga mempermudah untuk kita lihat tampil tadi jabatan 4 untuk mengisi region jadi kegiatan belanja. Jadi kita harus di kegiatan belanja, kemudian ya memilih yang diotorisasikan atau dikeluarkan kewenangan yang ditentukan. Itu di sini saya pilih yang tadi kita menemukan 3 view, kemudian kita pilih detail rincian belanja. Nah, detail belanja itu tidak ada harga, artinya kita diberikan kewenangan dalam mengisi rincian belanja. Kalau kita tidak diberikan kewenangan, untuk mengisi rincian belanja. Caranya bagaimana mengisi? Kita klik saja di sini saja. Nah, kita akan fokus berulang-ulang di posisi rincian belanja. Nah, di dalam ini kita pilih di sini ada dan tunjangan, barang jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, bansos, dan lain-lain. Yang kita pilih di sini kebanyakan adalah nanti terkait dengan OPD, yaitu barang jasa dan modal. Selalu kita pastikan kita pilih di belanja barang jasa dan modal. Nah, dalam menentukan rekening akun apa saja yang pakai, yang misalnya kita ingin mengisi tiket. Nah, kita tidak tahu tiket pesawat karena ini rapat koordinasi. Nah, kita harus membuka duplikasi. Trik kita adalah kita membuka duplikasi akun untuk melihat standar harga. Kita bisa mengcopy saja, misalnya begini, kita klik di portalnya ini, kita klik, kita copy, kita buka tab baru, kita bikin duplikasi di sini, kita tempel atau paste, kita enter. Nah, sehingga dia akan menduplikasikan akun kita yang sama di akun yang sama. Kemudian sambil membukanya, nah, sehingga kenapa kita harus membuka layer yang lain, karena ini berkaitan dengan untuk mengetahui dia masuk di rekening apa. Nah, itu yang agak Nah, kita buka di referensi harga. Nah, di sini ada 4 harga: SA, SBU, HSPK, ASP. SSAID adalah standar satuan harga, yaitu berisikan terkait barang. Misalnya di situ printer, cartridge, kertas, dan ATK lainnya. Apa itu SBU? SBU adalah standar biaya umum. Itu wujud berjasa. Itu di dalamnya ada honor, tiket, lumsum yang berbentuk jasa atau makan minum seperti nasi kotak atau snack. Apa itu HSPK?
HSPK itu adalah uh, pemeliharaan. ASB adalah analisis satuan biaya, atau dia lebih kepada untuk dipakai belanja modal. Misalnya 1 kilometer jalan, satu 1 meter persegi bangunan. Terus jasa konsultasi dia tidak di ASB, tetapi dia di ASB karena dia berkaitan dengan jasa, dan nanti bisa dilihat kembali pengelompokan standar harganya ini. Nah, karena yang kita hendak mengisi adalah tiket pesawat, nah maka dia ada di kelompok SBU karena berkaitan dengan jasa. Kita bisa memilih SBU. Kita menunggu. Oke. Nah, kita cari yang hendak kita cari. Kita bisa mengacunya di dalam Perbook. Lalu apa yang kita cari Perbook, kita bisa mengisi kata kuncinya sini. Kebetulan yang kita akan isi adalah tiket. Misalnya kita kasih kata kunci biak misalnya. Nah, minyak. Nah, di sini serui. Oh, ini perahu. Kalau kita cari pesawat berarti tiket pesawat ekonomi. Ini ekonomi. Kita cari Serui Jayapura. Perlu kita ketahui standar harga ini apabila belum ada, berarti misalnya di dalam Perbup ada dan di SIPD belum ada, artinya belum diinput oleh tim aset, bidang aset PKAD. Kita menunggu saja dan nanti akan diinput juga. Yang tidak ada itu apabila yang tidak ada di dalam Perbup. Nah, itu bisa diusulkan ke dalam standar harga ini melalui Badan Keuangan bidang aset. Nah, kita lihat di sini, kita referensinya itu adalah kita hendak memilih tiket Serui Jayapura. Nah, kita pilih lambang ini, kaca pembesar. Nah, rekeningnya itu kita lihat nih, dia masuk di dalam belanja perjalanan dinas biasa. Kita bisa copy kata ini, kemudian kita pilih di layer pertama di sini, lalu kita paste di sini, sehingga kita bisa memetakan dia akan masuk ke sini. Nah, ini dia muncul. Nah, dia berarti masuk di belanja perjalanan dinas biasa. Nah, yang berikut adalah muncul pengelompokan belanja dan paket pekerjaan. Ini sangat penting sekali dalam menentukan pengelompokan. Jadi sangat-sangat diharapkan jangan asal untuk menginput atau mengklik. Nah, di dalam kategori ini pengelompokan belanja ada dua, yaitu pemaketan pekerjaan dan pengelompokan belanja. Nah, ini harus hati-hati di sini ya. Apa itu pemaketan belanja? Pemaketan belanja itu seperti belanja modal. Dia hanya untuk belanja modal. Misalnya pembangunan gedung, pembangunan jalan, pembangunan sekolah, puskesmas, itu dia masuk di pemaketan pekerjaan. Sedangkan pengelompokan belanja itu adalah belanja yang barang jasa, artinya habis pakai, bukan modal. Nah, itu seperti apa? Yang seperti yang akan kita input, yaitu seperti tiket, lumsum, atau honor. Jasa konsultasi pun juga masuk di pengelompokan belanja. Jadi kedua item ini harus sangat hati-hati dalam mengelompokkan. Jangan sampai misalnya yang selalu terjadi, misalnya air mineral. Untuk kita menginput air mineral, kita pakai pemaketan pekerjaan. Nah, nanti di dalam proses penatausahaan atau realisasi di dalam keuangannya itu, dia akan tercatat sebagai belanja modal.
akan dicatatkan sebagai aset. Resiko dari belanja modal adalah dicatatkan sebagai aset. Nah, tapi jangan juga sebaliknya, misalnya pengelompokan belanja, pekerjaan jalan atau pekerjaan sekolah, puskesmas dan lain-lainnya. Kita kelompokkan di pengelompokan belanja. Nah, itu juga salah. Itu nanti tidak diasetkan. Nah, jadi kita harus memilih dengan cermat. Contoh yang berikut adalah misalnya pengadaan mobil operasional atau mobil perdesaan. Kita memilihnya tergantung bila itu dia diserahkan kepada pihak masyarakat. Alangkah baiknya kita pilih pengelompokan belanja karena langsung diserahkan ke masyarakat, atau bantuan-bantuan pengelompokan belanja, misalnya rumah, ini bisa dua. Tapi intinya pengelompokan belanja itu ada dua di sini. Ini untuk belanja modal yang tercatat di aset, pengelompokan belanja untuk tercatat di dalam tidak tercatat dan habis pakai. Nah, kita fokus kepada yang kita akan isi, yaitu tiket Serui Jayapura. Kita pilih. Jadi kita harus lihat berarti dia masuk di kategori pengelompokan belanja. Nah, uraian ini sangat penting sekali. Uraian ini sangat penting sekali dalam memetakan anggarannya. Misalnya di sini karena perjalanan dinas, kita pengelompokannya itu adalah perjalanan dinas karena Serui Jayapura, artinya perjalanan dinas dalam provinsi Papua. Nah, ini kita harus posisinya format bakunya ini. Nah, di dalam SIPD dia berngacu pada sistem keuangan berbasis akrual. Artinya dia tidak yang saya tahu di dalam SIPD ini tidak bisa memetakan, tidak bisa membagi berdasarkan sumber dana. Sehingga untuk menginventaris datanya sampai ke tahap penatausan nanti kita seragamkan semua begini. Jadi di depan adalah nama kelompok belanjanya, kemudian kita beri spasi, kita kasih tanda minus, kemudian spasi lagi, kemudian pastikan kode sumber dana persis kata huruf besar, kecil, spasi harus sama seperti yang ada di PPS yang telah dibagi. Misalnya DAU, kita tulis DAU, atau DBH provinsi ya. Kita lihat kode yang ada di dalam yang diberikan. Misalnya di sini DBH, di situ kalau tulisannya DBH Prof, kita tulis DBH Prof. Kita bisa lihat di sini kita yang dibagikan. Yang ini kita lihat sama-sama dulu. Nah, ini adalah kode sumber dana yang ada di dalam PPS. Sedangkan ini sumber dana kalimat yang ada di di dalam SIPD. Nah, kode ini harus sama persis. PAD kita tulis PAD besar, DAP-nya begini harus sama persis. Jangan sampai ada kesalahan karena nanti kita akan terkait di penatausan kita akan mengalami kesulitan. Nah, ini karena perjalanan dinas, kita pilih dana yang tergantung apa yang di dalam kita diberikan di sumber dana apa. Nah, ini karena DAU, kita tulis DAU, kita simpan. Nah, kemudian ini jenis standar harga yang saya tadi bilang, ada SSA, SBU, HSBK. Untuk memastikan dia apa, kita lihat di layer yang kedua tadi, dia masuk di mana. Nah, dia masuk di komponen SBU. Sehingga kita ke layer pertama, kita pilih yang SBU. Karena kalau kita pilih SSA, nanti dia tidak akan muncul. Nah, kita pilih SBU. Nah, komponennya langsung otomatis kelihatan di sini. Nah, kalau kita salah pilih, misalnya SSH, kita pas buka komponen, yang kita cari tidak akan ada. Nah, karena tadi kita lihat Serui Jayapura, Jayapura ada nih, ekonomi 3.738 PP. Kita bisa klik. Nah, spesifikasi komponen sudah diuraikan. Nah,
perlu diingat bahwa harga satuan di dalam SIPD adalah yang tertera di Perbup, tidak bisa dikurangi atau ditambah. Nah, apabila standar harganya misalnya makan minum, kita ini misalnya komponen yang akan kita isi misalnya snack atau makan kotak. Oh sorry, dia tidak ada karena komponennya terkait dengan perjalanan dinas. Nah, kita lewati apabila misalnya harganya tidak sesuai. Ini kita